Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah daripada riwayat Hafs Thorik Rodotul Muadil. Ini sekitar mengulang kembali ya apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan dengan berbagai macam ragam bacaan, ya. Diturunkan dengan berbagai macam ragam bacaan. Ini hikmahnya, tujuannya adalah untuk memudahkan manusia dalam membaca Al-Quran, ya. Karena ketika Rasulullah SAW itu diutus, Rasulullah diutus kepada kaum yang berbahasa Arab, ya, di mana bahasa Arab yang mereka ucapkan itu tidak satu ragam, ya, dalam lahjah apa namanya ya. Jadi dalam beraneka ragam, ya. Sehingga Rasulullah SAW mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan agar bisa mengajarkan kepada mereka bacaan Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka mudah, ya, apa apa yang bisa mereka ucapkan. Sehingga Al-Quran turun dengan berbagai macam ragam bacaan yang sekarang kita kenal dengan nama qiraat, gitu ya. Nah, qiraat yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, arti mutawatir itu artinya satu riwayat, ya, periwayatan yang disampaikan oleh banyak orang, ya, dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi tidak mungkin itu tidak dipercaya lagi. Itu yakin ya 100% dipercaya kalau mutawatir, ya. Karena menyampaikan banyak, tidak cuma satu atau dua orang saja. Ini bahkan sampai ratusan, ya. Itu namanya mutawatir. Al-Quran sampai kepada kita itu secara mutawatir. Dari generasi sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ini seperti yang kita lihat di bagan, ya, terlihat jelas enggak? Terlalu kecil ya. Bisa melihat di bagan, kelihatan enggak tulisannya? Ini adalah Kalau silsilah kecil, sanad. Ustaz, pakai Terlalu handphone kecil ya. kecil. Di zoom di situ enggak bisa? Nggak bisa Ustaz, udah maksimum nggak bisa lagi. Oh, udah bisa. Ya udah. Baik ya. Ini adalah sanad atau silsilah bacaan Al-Quran hingga sampai kepada generasi kita sekarang ini ya. Ya lihat, di sini sangat banyak sekali yang meriwayatkan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ini di sini Rasulullah SAW ya, ini yang saya tanda ini. Saya perbesar lagi. Nah ini bisa ya kelihatan? Ya Masih bisa terlalu Ustaz. kecil? Bisa ya? Iya. Ini Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Ini generasi yang ada di bawahnya ini adalah sahabat ini. Sebentar. Ini saya bacain ya. Mungkin kurang jelas. Ini dari sini paling kanan, ini adalah Ubay bin Ka'ab, ya. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit,
Kemudian ada Umar bin Khattab ya. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Abu Darda, ada Utsman bin Affan, ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Musa Al-Asy'ari ya, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Itu adalah sahabat-sahabat yang yang mana mereka itu belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Meskipun ada yang langsung belajar kepada Rasulullah, ada yang tidak langsung, ya. Seperti Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Mas'ud, ya. Bukan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya. Mereka ini belajar Al-Quran tidak melalui Rasulullah, tapi melalui sahabat, belajar kepada sahabat. Ya. Karena ketika Rasulullah wafat, mereka itu usianya masih remaja, ya. Baik, dari sahabat-sahabat ini sahabat-sahabat meriwayatkan mengajarkan Al-Quran kepada generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Ya. Terus begitu terus ya, sampai kepada ini yang dikasih cetak biru ini. Bisa baca enggak namanya? Ini yang bagiannya dikasih biru. Syekhul Qurra. Nah ini, bisa baca? Al-Imam Muhammad bin Ya, Ali. ya bin Yusuf Al-Ma'ruf bi Ibnu Al-Jazari, ya. Imam Ibnu Al-Jazari itu ulama qiraat, ya, yang menjadi rujukan atau jadi imam lah, jadi panutan dalam hal qiraat pada masanya. Beliau hidup pada tahun 751 Hijriah, lahir ya, 751 Hijriah dan wafat pada tahun 833 Hijriah. Jadi sekitar mungkin 800 tahun yang lalu ya, dari zaman kita ini. Kita kan sekarang 1446 ya, 45. Ini 833 ya, berarti sekitar 700-an ya, 700 tahun yang lalu ya. Nah, ini yang kemudian beliau itu yang apa? Yang menyusun kembali ya, meringkas, mengumpulkan torik-torik ya Al-Qur'an, dipilih yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya kiroat ya. Di antaranya adalah sanadnya harus tepat, harus benar sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian sesuai dengan rasem atau tulisan yang ditulis oleh Abu Bakar dan di zaman Utsman bin Affan, ya, seperti itu. Dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sehingga terkumpul di sini ada 10 kiroat, ya. Ada 10 kiroat yang mutawatir. Ini dilihat dari sebelah kanan. Ini yang dikasih warna apa namanya nih? Nih, di sini kelihatan? Ya, ini Imam Nafi', ya. Imam Nafi' bin Abdurrahman Al-Madani. Ya, ini diambil sebagai kiroat yang pertama. Masing-masing imam kiroat itu nanti ada yang diambil lagi dua orang periwayat, dua orang meriwayatkan. Untuk Imam Nafi yang meriwayatkan adalah Imam Qalun, itu yang ada di bawahnya ya. Ini Imam Qalun dan Imam Warsh. Ya. Ini kiroat yang pertama. Kemudian kiroat yang kedua adalah kiroat Ibnu Katsir, ya. Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki. Tapi ingat ini bukan pengarang tafsir ya. Jangan salah, ini beda orang. Kalau yang pengarang tafsir itu hidup di zaman
Itu lagi, Dek. Ibnu Taimiyah ya. Kalau Ibnu Katsir ini yang kita maksudkan ini dia itu hidup di zaman tabi'ut tabi'in ya. Jadi generasinya jauh. Ini yang kedua juga sama diambil dari Imam Ibnu Katsir itu dua periwayat yaitu di sini tertulis ya Ahmad Al-Bazzi dan Imam Kumbul. Periwayat ini tidak perawi ini ya. Periwayat atau orang yang meriwayatkan namanya perawi ini tidak harus langsung muridnya ya. Terkadang ada perantara di antara keduanya. Antara perawi dengan imam itu ada perantara. Kalau tadi yang Imam Nafi kan langsung ya, yang meriwayatkan itu langsung adalah murid-muridnya itu Imam Qalun dan Imam Warsh. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir itu tidak langsung, bukan muridnya langsung, tapi di bawahnya lagi itu. Ya. Ini imam yang kedua. Imam yang ketiga adalah Imam Abu Amr Al-Basri. Ya. Abu Amr Al-Basri. Ini sanadnya ini. Ya. Yang meriwayatkan juga dua, diambil dua orang, yaitu Abu Umar Ad-Duri, Imam Ad-Duri, atau juga disebut juga Imam Ad-Duri Abu Amr itu ya. Dan Abu Shu'aib, atau yang dikenal dengan nama Imam As-Susi. Selanjutnya, imam yang keempat ya, adalah Imam Abdullah ibnu Amir Asy-Syami. Yang meriwayatkan adalah Imam Hisham dan juga Imam Abdullah ibnu Dzakwan. Ya. Dan di antara imam qiraat ini, dari 10 ini ya, adalah Imam Ibnu Amir ini yang sanadnya paling tinggi ya. Karena Imam Ibnu Amir ini langsung belajar kepada sahabat, yaitu yang bernama Abu Darda. Abu Darda langsung belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di antara Imam Qurra yang 10 ini, Imam Ibnu Amir ini yang memiliki sanad yang paling tinggi. Ya. Paling tinggi itu adalah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Sanad yang tinggi itu adalah sanad yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Di sini cuma satu orang saja antara Ibnu Amir dengan Rasulullah, yaitu sahabat Abu Darda. Sementara yang lain, ya seperti ini tadi, misalnya Ibnu Katsir ini diperantari oleh 3 atau 2 orang sahabat, ya. Imam Asim juga 2 orang aja, ya, diperantarai. Jadi masih tinggi Imam Ibnu Amir. Ini qiraat yang keempat, ya. Yang kelima adalah qiraat kita yang kita baca sekarang ini, yang udah kita khatamkan, alhamdulillah, yaitu yang bernama qiraat Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Perawinya, ya, orang yang meriwayatkan bacaannya itu ada 2 juga, dipilih 2. Yang pertama adalah Abu Bakar Ibnu Ayyas atau yang dikenal dengan nama Imam Syu'bah, dan yang kedua adalah Imam Hafiz. Ya, ini yang terkenal bacaannya ya. Imam Hafiz ini yang masyhur bacaannya yang dibaca oleh kaum muslimin pada saat sekarang ini ya. Hampir semua kaum muslimin kebanyakan ya itu membaca Al-Qur'an dengan riwayat Imam Hafiz bin Sulaiman. Ya, ini yang sudah kita sampaikan kemarin sanadnya ya. Jadi Imam Hafiz langsung membaca kepada Imam Asim. Imam Asim dia belajar kepada 3 orang tabi'in. Yang pertama adalah kepada Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Yang kedua kepada Imam Zir bin Khubais. Dan yang ketiga adalah kepada Asy-Syaibani
Terputus kah? Putuskan ya Ustaz. Dari Zoom ya, Anda tahu kenapa ya? Ya, sampai di mana tadi terputusnya? Yang paling masyhur Ustaz. Oh, Imam Hafs. Ya. Ya, sebentar saya akan tampilkan bagiannya lagi, insya Allah. Oh, bukan ini, bukan. Terlihat di layar tidak? Belum Ustaz. Belum? Pak Islam, terlihat di layar? Ada Ustaz, udah. Ya, baik. Ya, nanti kalau yang tidak terlihat, nanti bisa lihat rekaman aja, insya Allah. Ya, jadi qiraat yang masyhur adalah riwayat Hafs dari Imam Asim, ya, Imam Asim. Selanjutnya yang keenam adalah Imam Hamzah, ya, Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Ini juga perawinya ada dua juga, ya, Imam Khalad dan Imam Khalaf. Khalaf dan Khalad, ya. Kemudian Imam Al-Kisai yang ketujuh namanya adalah Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Yang meriwayatkan juga dua orang, ya, Ad-Duri dan Abu Harith. Abul Harith, ya. Abul Harith yang meriwayatkan. Tiga orang ini yang terakhir, yaitu Imam Ali, Al-Kisai, Imam Hamzah, dan Imam Masim, itu semuanya berasal dari Kufah. Kufah itu adalah salah satu kota di Irak, ya. Sehingga mereka bertiga ini, ya, Imam Masim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai dinamakan Al-Kufiyun. Baik, 7 qiraat ini dikenal juga dengan nama qiraat sab'ah. Ya, mungkin pernah di antara kita yang mendengar, ya, ada qiraat sab'ah, qiraat yang 7. Ya. Imam bin Jazari itu menambahkan lagi 3 qiraat lain selain daripada qiraat 7, qiraat thalatha. Berarti yang ke-8, ya, adalah Imam Ya'qub, ya. Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Ini perawinya juga ada dua orang, ya, yaitu Imam Ruwais dan Imam Ruh.
Kemudian yang ke-9 adalah maaf terbalik ya. Yang ke-8 itu Abu Ja'far dulu harusnya ya. Imam Abu Ja'far Al-Madani. Ini yang ke-8 ini. Imam Abu Ja'far Al-Madani, perawinya ada 2 yaitu Ibnu Wardan dan Ibnu Jamas ya. Ibnu Jamas dan Ibnu Wardan. Yang ke-8 adalah Imam Yakub Al-Hadrami, perawinya Ruwais dan Ruh. Kalau ke-8 ini ke-9 ya. Imam Yakub itu yang ke-9. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah Imam Khalaf Al-Ashir. Imam Khalaf ini sebetulnya dia juga muridnya Imam Hamzah gitu ya. Tapi di sini beliau sebagai imam qiraat yang ke-10 ini. Dijadikan oleh Imam Ibnu Jazari sebagai imam qiraat. Periwayatnya ada 2 orang juga, yaitu Imam Ishaq dan Imam Idris. Ya. Baik, itu adalah qiraat-qiraat yang sampai kepada kita dan berikut sanad-sanadnya ya, hingga sampai kepada kita ini. Jadi Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Kita lanjutkan kembali ya tentang Thoriq Rodotul Muadil. Sebentar. Alhamdulillah sekarang udah bisa lagi. Nah, sekarang ini riwayat Hafiz ya. Untuk riwayat Hafiz, ini Imam Ibnu Jazari juga membagi lagi ya menjadi banyak sekali torik ya. Torik itu jalur, jalur atau apa ya? Sebenarnya sama dengan riwayat ya sebetulnya. Bacaan yang disandarkan kepada murid-muridnya para perawi itu namanya torik ya. Kalau riwayat itu adalah bacaan yang disandarkan kepada para perawi ya, riwayat. Sementara qiraah adalah bacaan yang disandarkan kepada para imam qurra. Kita harus mengenal istilah itu ya. Ada qiraat, ada riwayat, ada torik. Ada qiraat, ada riwayat, dan ada torik. Kalau qiraat berarti disandarkan kepada imam qurra, itu yang tadi 10 orang itu yang tadi disebutkan. Kalau kita mendengar istilah riwayat, berarti itu adalah bacaan yang disandarkan kepada para perawi dari imam qurra, ya, perawinya. Bacanya disandarkan kepada siapa saja yang meriwayatkan qiraat, itu namanya riwayat. Ada riwayat Hafiz, ada riwayat Syu'bah, dan sebagainya. Adapun kalau torik, itu adalah bacaan yang disandarkan kepada mereka yang ada di bawahnya perawi, ya. Di sini Imam Hafiz memiliki banyak sekali murid ya, tapi dipilih 2 orang saja, yaitu Ubaid bin Sabbah dan Amr bin As-Sabbah. Ya. Masing-masing daripada perawi ini, di bawahnya itu ada lagi ya, ada torik-torik juga, sampai terkumpul ada 52 torik ya. Imam Ibnu Jazari itu ada mengumpulkan dari riwayat Hafiz saja, itu ada 52 torik. Ya. Nah, yang eh, yang terkenal ini yang Torik Syatibiyah ini ya, ada di sini nih ya. Torik Syatibiyah itu dia jalurnya dari Torik Ubaid bin Sobah.
Jadi kembalinya nanti kepada Ubaid bin As-Sabbah. Nanti ada torik-torik lain itu di bawahnya itu ada Taisir, ada Ghayatul Ikhtisar, ada Al-Jami', ada At-Tadhkirah, ada Talkhisul Ibarah, ada Mustanir dan Torik Kamil, ada Torik Al-Misbah. Ya, Torik Misbah itu yang kemarin ada di Bagan ya. Ditambah lagi nanti ada Torik Al-Muadil, di sini ada ditulis ya. Al-Muadil. Al-Muadil itu nanti sama juga riwayat Hafiz juga. Hanya saja nanti toriknya itu kembalinya kepada ini. Kepada Amr bin As-Sabbah. Ya, silsilah sanadnya itu nanti kembali kepada Amr bin As-Sabbah. Ya, sementara kalau Satibiyah kembalinya itu kepada siapa? Ubaid bin Sabbah. Ya, sehingga di antara kedua torik ini ada sedikit perbedaan ya, tapi tidak banyak ya sebetulnya. Perbedaan antara torik Asy-Syatibiyah dengan Rawdatul Mu'adil itu tidak banyak yang insya Allah akan kita pelajari ini. Kemarin kita sudah bahas tentang nomor 3 ya. Kita lanjutkan lagi. Bentar ya. Ya. Kalau ini terlihat tidak di bagian di screen? Terlihat Ustaz. Ya, terlihat ya. Baik, ini kita sudah sampai kemarin pada nomor 3 ya. Nomor 3. Itu kalau torik Al-Muadil, ketika kita membaca Al-Munfasil harus dibaca 2 harokat ya. Kalau Satibiyah kan 4 harokat. Kalau Muadil, Rodotul Muadil itu harus dibaca 2 harokat. Atau istilahnya adalah dibaca qasr. Kemudian yang keempat, ya, ini yang penting juga. Yang keempat adalah tentang saktah. Ya. Saktah sebelum hamzah pada huruf yang sukun. Saktah sebelum hamzah pada huruf yang sukun. Jadi kalau ada huruf sukun, datang setelahnya hamzah, itu ada di antara torik-torik itu ya, torik riwayat Hafiz yang membaca dengan saktah. Ya. Contohnya, pada kata Al-Quran. Ini kan ada sukun ya, datang setelahnya huruf hamzah yaitu ini kur, sukunnya pada ro. Setelah ro apa? Hamzah ya. Hamzah. Jadi ada yang baca demikian. Al Al-Quran Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada yang baca demikian dengan sakta. Kemudian ada kata as-sawi ya. Syai'in. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu namanya bacaan saktah ya. Wal akhirah walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu namanya bacaan saktah. Ya, itu ada torik yang demikian baca ya. Tapi ingat, untuk torik asyatibiyah, juga al-misbah dan muadil itu tidak ada sakta yang demikian. Jadi dia dibaca biasa saja, ya, tanpa saktah atau istilahnya itu dibaca dengan tahqiq, ya, dibaca dengan tahqiq saja. Nah, sebenarnya bukan tahqiq yang idroj itu sebetulnya ya. Ini keliru ini.
Jadi dibaca seperti biasa, Al-Qur'an, ya, As-Sawin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wal akhirah, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Seperti itu. Jadi sama dengan bacaan Asyatibiyah, ya. Untuk hal ini sakta sebelum hamzah itu untuk torik muadil itu sama dengan torik Asyatibiyah, ya. Ini gampang insyaallah. Yang kelima, untuk torik Rodotul Muadil itu tidak ada namanya mad ta'zim, mad li ta'zim. Mad li ta'zim itu adalah mad, sebetulnya mad munfasil sebetulnya, ya. Mad munfasil tapi terdapat pada lafaz tauhid. Yang di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa lafaz tauhid, ya, seperti la ilaha illallah, ya. La ilaha illahu. La ilaha illa anta, ya. La ilaha illa ana fa'budun. Seperti itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk yang torik Asyatibiyah itu kan dibaca 4, ya. Ya, karena dia termasuk mad munfasil. Demikian juga torik-torik yang lain juga ada yang baca dengan 4, bahkan ada yang baca 5, ya. Namun untuk torik kita, torik Rodul Muadil dibaca 2 harokat saja, ya. Dibaca 2 harokat. Demikian juga torik Misbah juga dibaca, Dek, cepet lali rarohan sampean habis sampean. ya. Wis kapanane Namun ada, ya, di antara torik yang membaca dengan qasar munfasil ini yang membaca mad ta'zim itu 4 harokat, perkecualian. Ini hanya perkecualian pada kalimat-kalimat itu aja. Itu namanya mad li ta'zim. Mad untuk mengagungkan kalimat tauhid. Seharusnya dia dibaca 2 harokat, tapi karena untuk mengagungkan, sebagai pengagungan dia tambahkan, dibaca 4 harokat. Ini perkecualian, ya. Tapi ingat, untuk torik Rodotul Muadil itu tidak ada mad li ta'zim. Jadi tetap dibaca 2 harokat, ya. Tetap dibaca 2 harokat sama dengan mad munfasil, ya. Kemudian yang keenam tentang masalah takbir, ya. Tentang masalah takbir ketika selesai membaca membaca surat, akhir surat dan akan berpindah kepada surat berikutnya. Itu di antara torik yang ada pada riwayat Hafiz itu ada yang baca dengan takbir, ya. Takbir dibagi menjadi 2 macam, ada takbir am, ada takbir khos. Takbir secara umum, ada takbir secara khusus. Takbir itu bacaan Allahu Akbar, ya. Ya, bacaan Allahu Akbar. Mungkin pernah dengar, ya, dalam kaset atau murotal, seorang membaca Al-Quran, terutama di surat-surat pendek, ya. Misalnya seperti surat Al-Kafirun, ya. Qul ya la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oh, bukan itu di bawahnya, ya. Kalau di bawahnya surat Al-Kafirun apa? An-Nasr, ya. Idza jaa Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia ada baca takbir gitu. Allahu Akbar sebelum basmalah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti seterusnya sampai di akhir ayat surat An-Nasr, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nanti terus sampai di akhir, ya.
في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد dan seterusnya ya sampai di akhir lagi walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Jadi ada di antara torik riwayat Hafs itu yang baca dengan takbir. Ada yang membaca setiap akhir akhir surat ya, setiap akhir surat kecuali di surat Al-Anfal dengan At-Taubah ya itu tidak ada takbir karena tidak ada basmalah di situ. Hanya itu aja. Itu dinamakan tak ada yang baca takbir am. Jadi baca takbir am itu dibaca semuanya ya, mulai akhir surat kecuali surat Al-Anfal dengan At-Taubah. Dan ada yang takbir khos. Takbir khos itu takbir yang dibaca hanya ketika di akhir-akhir surat saja. Dimulai dari akhir surat Ad-Duha. Ya. Surat Ad-Duha akhirnya gimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Itu namanya dari situ ya, takbir khos. Ya. Nah, di sini yang baca takbir khos itu adalah Thariq Al-Misbah. Ya. Thariq Al-Misbah itu membaca takbir khos. Tapi untuk Thariq Rawdatul Mu'adil itu tidak ada takbir. Ya, tidak baik am maupun khos itu tidak dibaca. Ya, itu sama dengan Syatibiyah. Untuk masalah takbir itu Thariq Rawdatul Mu'adil itu sama dengan Syatibiyah. Tidak ada bacaan takbir. Jadi bacaan seperti biasa saja, ya. Ketika kita mau berpindah dari surat satu ke surat berikutnya, itu cukup basmalah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Ya, tanpa ada takbir. Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah tentang masalah gunnah pada lam dan ro. Ya. Gunnah pada lam dan ro. Ya. Nah, ini yang unik ya. Nanti kita jangan sampai kita heran gitu ya. Gunnah pada lam dan ro itu yang dimaksud itu ketika ada tanwin ya, ada tanwin, ada huruf yang tanwin atau nun sukun, setelahnya ada lam atau ada ro, itu ada yang membaca gunnah. Ya, di antara Thariq riwayat Hafs itu ada yang membaca dengan gunnah, menggunakan apa? Nun, huruf nunnya itu digunakan kepada lam dan ro. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan cari ya. Contoh supaya lebih jelas gitu ya. Ya, terlihat ya di screen ya. Nah, di sini contoh ya di surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas itu kan ada di sini ada di ayat yang terakhir ya, ayat yang keempat ada nun sukun datang setelahnya apa? Huruf apa nih? Lam. Lam ya. Huruf lam itu kan hukumnya kan diidghamkan ya. Kalau bacaan kita diidghamkan tapi tidak digunakan. Idgham tapi tanpa gunnah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan seperti itu ya. Ya, ini baik Syatibiyah maupun Rawdatul Mu'adil. Demikian juga Thariq Misbah itu sama dalam hal ini. Jadi tidak digunakan. Biasa saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tanpa guna. Namun nanti akan dijumpai Thariq
ya di riwayat Hafs juga yang itu ketika ketemu dengan nun sukun ketemu dengan lam itu digunakan. Jadi bacanya gimana? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Demikian juga kalau ada ro, ya. Contohnya kayak yang ada ro seperti misalnya di surat Al-Alaq ya. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, ini di ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Kalau bacaan kita kan biasa ya, ya. Tanpa ada gunah. Ar-ra'ahu istaghna. Namun nanti ada torik lain, ini bukan torik satibiyah ya, juga bukan torik rodotul muadil, tapi torik lain yang membaca dengan gunah. Jadi dia diidghamkan, nunnya itu diidghamkan ke ro, disertai dengan gunah. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan yang ke beberapa tadi itu. Bentar, ketujuh ya. Perbedaan yang ketujuh ya. Ya, ini perbedaan yang ke-7. Ya, gunah pada lam dan ro. Jadi untuk torik rodotul madil itu sama seperti syatibiyah, itu tidak ada gunah pada lam dan ro. Ya, lanjut yang ke-8 adalah pada kata lafat al-an. Ya, ini ada di surat Yunus. Az-Zakaroin, ini di surat Al-An'am. Demikian juga lafat Allah, ini di dua surat ya. Pertama di surat Yunus dan yang kedua di surat An-Naml. Ya, maka di sini ada perbedaan antara torik muadil dengan asyatibiyah dan al-misbah. Ya. Untuk yang torik syatibiyah itu boleh dengan dua wajah ya, dengan dua cara. Yaitu dibaca dengan ibdal, jadi mengganti huruf hamzah yang kedua dengan alif. Dibaca panjang. Al-an. Itu namanya ibdal. Dan boleh juga dengan mentasilkan hamzah yang kedua. Mentasilkan itu membaca antara hamzah dengan alif. Jadi bacanya al-an. Ya. Al-an. Kata al-dzakarin juga sama. Ini juga dengan dua wajah ya. Untuk syatibiyah. Boleh dengan dua wajah. Dengan ibdal. Al-dzakarin. Atau dengan tashil. Al-dzakaroin itu boleh. Lafat Allah ini juga dengan dua wajah yang untuk tulis syatibiyah. Boleh dibaca Allah atau dengan tasil Allah. Ya, ini untuk tulis syatibiyah boleh dengan ada wajah kedua yaitu tashil. Ya, namun untuk torik al-misbah dan torik rodotul muadil itu tidak boleh dengan tashil. Hanya boleh dengan satu wajah saja yaitu wajah ibdal. Jadi dibaca 6 harokat gitu ya. Ini tidak banyak ya, hanya di 6 tempat ya di Al-Quran hanya ada di 6 tempat, dihafalkan saja ya, yaitu di surat Yunus ayat 51 dengan 91 kalau tidak salah ya. Ayat 51 dengan 91 di surat Yunus.
Kemudian di yang berikutnya al-dzakaroin itu ada di surat Al-An'am ya. Al-dzakaroin itu ada di surat Al-An'am. Sebentar ayatnya saya cari dulu. Surat Al-An'am di surat Al-A'raf ya. Ya di sini bisa dilihat ya di surat Al-An'am ayat ke 143 ya. Ini 143 dengan 144 di sini ya. Ini yang saya kasih tanda kotak sini ya. Maaf ini saya coret tapi nanti saya hapus. Ini untuk bacaan asyatibiyah itu boleh dengan dua cara ya. Boleh dibaca kul dzakaroin, ini namanya ibdal. Atau dengan cara yang kedua dengan tashil. Kul dzakaroin. Ini juga sama yang di 144 dengan dua cara. Dengan ibdal dzakaroin atau dengan tashil dzakaroin boleh. Ini untuk Thorik Syatibiyah. Tapi untuk Thorik Rodotul Muadil tidak boleh kecuali hanya cuma apa? Ibdal saja. Jadi yang wajah yang kedua tidak dibenarkan. Ya. Jadi hanya boleh membaca panjang 6 harokat. Ya. Ibdal namanya ibdal. Qul adzakaroin hanya itu aja. Kalau tasil tidak dibenarkan ya. Demikian juga lafaz Allah ya. Itu di surat Yunus. Surat Yunus surat yang ke-10 ya. Nanti bisa ditandai di dalam Al-Quran masing-masing ya supaya ingat-ingat. Ya. Tapi kalau yang di Mushaf ini sih insya Allah ditulisnya Ibdal ya. Karena juga mungkin tidak semuanya tahu kalau itu boleh dibaca tasil untuk Satibiyah. Ya, selama ini bacanya apa? Ibdal atau tasil? Ibdal. Ibdal tadi. Ya, Ibdal kan ya. Untuk Satibiyah itu boleh Ibdal, boleh tasil. Ya, tapi kalau untuk Torik ini Rodotul Muadil hanya boleh dibaca Ibdal saja. Ya, jadi gampang insyaallah. Sebentar ini surat Yunus sudah ketemu. Ini yang tadi ya, ayat 51 ya. Ya, ini yang dibaca Ibdal yang untuk Torik Rodotul Muadil. Ada dua itu ya, 51 sama 91.
Nah ini yang lafadz Allah ini. Ayat keberapa nih? 59 ya. 59. Nah nanti ada satu lagi Allah di surat An-Naml. Surat An-Naml. Bisa ditandai nanti ya kalau ada kesempatan. Pakai pensil saja. Ya. Jadi ada 6 tempat yang itu harus dibaca ibdal. Tapi insya Allah Quran di situ Quran sih insya Allah semuanya dibaca ibdal ya. Jadi tidak perlu ditandai juga tidak apa-apa sebenarnya sih. Tapi sekedar mengingatkan aja, jangan sampai dibaca tasil itu aja intinya. Kalau baca torik rodotul muadil. Lanjut yang terakhir sekarang, saya bukan terakhir masih, tapi kemungkinan disambung lagi untuk pertemuan yang akan datang, yaitu yang ke-9 pada lafaz la ta'manna, ya. La ta'manna itu untuk tulis ya boleh dibaca dengan dua cara, yaitu dengan ismam atau dengan rom. La ta'manna surat Yusuf. Ya, di sini. La ta'manna. Untuk yang tulis boleh dengan dua wajah ya. Boleh dibaca dengan ismam. La ta'manna. Dan boleh juga dengan bacaan rom. La ta'manuna. La ta'manuna. Mungkin ada yang belum tahu ya apa itu ismam sama rom. Ya, ini kan lafaznya ada seperti ini ya. La ta aslinya ya. Aslinya adalah la ta manuna. Aslinya ya, asal daripada la ta manna itu dari ta manuna. Di sini ada 3 huruf. Ada 3 huruf gunnah, yaitu mim dan mim, nun dan nun. Semuanya berharokat dan itu muncul secara berurutan ya. Ini cuma satu aja yang di dalam Al-Quran ya, tidak dijumpai pada yang lain. Ya, di sini untuk memudahkan bacaan ini, lafaz ini, karena bacaan Al-Quran adalah bacaan yang mudah, ya, mudah untuk dilafatkan. Jika ada yang susah, maka akan dibaca yang mudah. Ya. Di sini ada 2 cara untuk mengucapkan. Pertama dengan ismam, ya, ismam. Ismam, syam itu artinya kan mencium sebetulnya ya. Arti ismam itu mencium. Jadi ini maksud di sini ketika ini nunnya ini nun yang pertama itu diidghamkan ke nun yang kedua ya. Jadi ini disukun dulu. Disukun. Jadi nanti disukun gini ya. La ta'man disukunkan dan diidghamkan ke yang kedua. Kan kalau ada sukun setelahnya ada berharokat ini sama huruf kan dibacanya gini. La ta'man ya. Jadi diidghamkan gini ke nun. Namun untuk memberitahukan
kepada orang yang mendengarkan bacaan ini bahwasanya aslinya itu bukan ini bukan, tapi aslinya adalah itu ada dhamma, maka ketika dia mengidghamkan nun ke dalam nun berikutnya itu dengan sambil memoncongkan bibir. La ta'manna, dengan dimoncongkan bibirnya. Ya, ini harusnya praktek ya, praktek offline gitu, jadi biar lebih jelas gitu ya. La ta'manna. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua adalah dengan cara raum atau juga dinamakan juga ikhtilas. Ikhtilas. Ikhtilas itu artinya mengurangi. Yang dikurangi adalah harokat doma ini. Doma ini dikurangi harokatnya, jadi dia tidak dibaca doma secara sempurna, ya. Bukan satu harokat, ya, tapi dia dibaca agak lebih cepat, ya. La ta'manuna, bukan la ta'manuna. Aslinya kan la ta'manuna. Tapi untuk yang bacaan raum, bacanya tidak demikian. Ya. Tidak boleh dibaca la ta'manuna. Tidak ada yang baca demikian. Di dalam apa qiraat itu tidak ada yang baca la ta'manuna, tidak ada. Cuma dua kemungkinan aja. Kalau ndak ismam, ya raum. La ta'manna atau la ta'manuna. Oh, tiga juga bisa ya. La ta'manna idgham. Tiga juga boleh ya. Itu bacaan Abu Ja'far kalau tidak salah ya. Dengan idgham tanpa ismam. Tanpa ismam. Ya, idgham tanpa ismam. Tapi ini bacaan Abu Ja'far ya, bukan bacaan ini imam-imam yang lain. Hanya satu aja yang berbeda ya. Yang 9 antara ismam dengan raum. Ya. Idgham tanpa ismam seperti tadi itu. La ta'manna. La ta'man. Seperti kita baca seperti ini. Ta'manna. Kalau yang ismam itu disertai dengan memoncongnya bibir ketika mengucapkan nunnya itu. La ta'manna. Itu namanya ismam. Kalau raum, harokat domahnya dikurangi, ya, agak lebih cepat bacanya. La ta'manuna. La ta'manuna. Orang yang ada di kejauhan tidak tahu kalau dia itu mengurangi. Dikiranya itu sukun. Karena mirip seperti sukun. Kayak baca la ta'manna gitu. Seperti baca la ta'manna. Padahal dia bukan la ta'manna, tapi la ta'manuna. La ta'manu. Tapi cepat nunya ya. La ta'manuna. Itu namanya raum. Untuk torik Rodotul Muadil itu hanya satu aja cara yang dibolehkan, yaitu ismam saja ya. Cara yang pertama ini ismam. Cara yang kedua tidak dibenarkan. Apalagi yang ketiga ya. Nah, kebanyakan kita itu malah bacanya ketiga ini. Secara umum itu kita ya banyak yang membacanya masih cara yang ketiga, padahal itu tidak dibenarkan kalau kita baca riwayat Hafiz. Tapi kalau kita baca riwayat Abu Ja'far ya silahkan. Memang seperti itu bacaannya. Ya, kita hanya boleh ismam atau raum. Tapi untuk torik yang Rodotul Muadil hanya boleh dibaca ismam saja. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.